Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nana, silakan dibuka halaman 41. Buku IPA-nya halaman 41. Ya. Lihat pelajarannya halaman 41. Tentang penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Ini kita membahas masalah penyesuaian diri terhadap habitat. Ikan baik-baik. Tidak hanya hewan, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri atau kita adaptasi dengan lingkungannya. Tumbuhan menyesuaikan diri untuk dapat bertahan hidup di habitatnya dan untuk mempertahankan diri bermacam-macam. Beberapa bentuk penyesuaian diri tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Antara lain terdapat pada tumbuh-tumbuhan berikut. Contoh, teratai dan eceng gondok. Kalau bahasa kita di sini ganggung ya, di Sungai Mahakam. Nah, penyesuaiannya lihat di sana, kita lihat. Hidup di lingkungan yang berair. Tumbuhan air melakukan beberapa penyesuaian dari untuk dapat hidup di daerah berair. Lihat. Contoh, teratai mempunyai apa? Akar di bawah air. Ya, lihat contoh. Tadi Bapak ulang, maaf ya nak ya, terputus karena teman kita ngambil buku jalannya. Lihat teratai dan cenggondok. Perhatikan baik-baik. Hidupnya di lingkungan yang berair, tumbuhan air melakukan beberapa penyesuaian diri untuk dapat hidup di daerah berair. Contohnya teratai, dia mempunyai akarnya panjang di bawah air, cari makan. Kedua, daun lebar. 3, batang berongga. Itu contoh teratai. Gunanya apa? Daun lebar itu adalah untuk menyesuaikan diri untuk berfotosintesis atau penguapan. Berongga itu mengalirkan udara. Batang. Ya, adaptasi. Nah, daunnya bagaimana? Tipis dan melebar untuk meningkatkan penguapan airnya. Ya. Itu contoh dulu. Yang ada di buku kamu itu daunnya lebar untuk penguapan, untuk berfotosintesis, untuk membuat makanan akarnya, mengambil udaranya. Sama saja dengan cenggondok. Lihat saja batangnya juga, daunnya
Akarnya cenggondok, lebat dan berserabut. Berfungsi untuk apa? Menjaga keseimbangan agar tidak mudah terbalik ke bawah. Dia di Sungai Makam terombang-ambing oleh kapal, ya, teratai. Dok penyusian di itu antara, ya. Lihat tumbuhan yang lain, bagaimana dia menyesuaikan diri. Contohnya kantong semar. Kantong semar merupakan tumbuhan insektora. Daun pada kantong semar termodifikasi membentuk kantong yang menghasilkan nektar dan enzim. Itu gunanya apa? Untuk menarik binatang masuk untuk dia adaptasi untuk makan. Ya. Sama saja dengan pinus. Nah, dia untuk makanya supaya lalat lebah masuk tutupnya. Dia untuk makan, penyesuaian diri terhadap lingkungan. Sama saja dengan apalagi di sana tumbuhan bakau. Dia hidupnya di air. Bagaimana dia supaya tidak tumbang, menyesuaikan dirinya? Akarnya lihat pinggir Sungai Makam di laut itu. Akar untuk mencegah abrasi dari gelombang air. Kalau tidak akarnya banyak, dia akan pohon bakau menyesuaikan dirinya. Gimana? Roboh hanyut dan air. Dia mempunyai akar yang kesana kemari. Nah, gunanya apa? Untuk makanan, undang di sana. Menyesuaikan dirinya gimana? Akarnya dia. Nah, itu bagaimana cara penyesuaian diri terhadap lingkungan. Ya. Nah, jadi Bapak itu saja sekalimat dulu. Bapak minta kamu belajar lagi, giat lagi. Tolong pelajari. Nah, akan kita naik ke bagian lebih tinggi lagi. Ini ada soal 5 soal. Ya, perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Ini kan soalnya. Nomor 1. Bagaimana kentung semar beradaptasi? Ya. Nomor 1. Ya. Dengarkan baik-baik. Jadi bagaimana kantung semar beradaptasi? Nomor 2. Bagaimana tumbuhan ketus beradaptasi? Kita ketus tuh beradaptasi bagaimana? Nah. 3. Nomor 3. Ya. Pak Abdul Muttalib Mantu, Kepala Sekolah 015 012. Nomor 3. Perhatikan baik-baik. Penguin dapat hidup di daerah kutub karena apa? Ya, penguin beradaptasi, dia bagaimana? Kenapa bisa hidup? Nomor 5. Ya. Nomor 5
Teman terakhir, dengarkan baik-baik. Bentuk paruh panjang dan berkantong pada burung pelikan berguna untuk apa? Sekian, kerjakan 5 soal anak ya, yang Bapak harapkan. Lebih kurangnya Bapak minta maaf, silakan kerjakan baik-baik. Nanti kita akan minggu lagi kita akan ke tema 3. Jadi Bapak minta tolong kerjakan, selamat kerjakan. Akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.